Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya sungguh sangat bersuka cita dan bersyukur karena kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa baik. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan selama 1 minggu ini. Kami sungguh merasakan berkat yang luar biasa baik Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami rindu menaikkan pujian kami. Kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan. Dan inilah hati kami yang rindu Tuhan untuk disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita rindu mengangkat sebuah pujian. Kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena Engkau-lah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Engkau-lah yang layak kami sembah. Engkau-lah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam seperti Engkau besar perkasa
Shalom, Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada kesempatan hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan berdoa. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur kasih setia kebaikan-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami berdoa, beriman, percaya Tuhan akan berbicara buat kami, memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami mengalami sebuah kehidupan yang semakin excellent di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, berkuasalah, bertahtalah atas firman yang kami dengar ini Tuhan, dan biarlah Tuhan menghidupi dalam kehidupan kerohanian kami dan segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih, pakai hamba-Mu juga menyampaikan, biarlah Tuhan bertahta atas lidah bibir hamba-Mu, sehingga firman sampaikan adalah kehendak-Mu. Dan kami yang mendengarkan, dikuatkan bersama-sama dan ditumbuhkan iman kami dalam Engkau. Thank you Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul melangkah lebih jauh. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala sebuah kekristenan itu mengalami stagnasi atau tidak bertumbuh, bukan karena kendala dari luar, tetapi justru dikarenakan kendala dari dalam kekristenan itu sendiri. Apa biasanya? Yaitu kesalahan berpikir tentang kekristenan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen itu berpikir bahwa kalau mereka sudah bertobat, menerima Tuhan Yesus, kemudian dibaptis, itu adalah tujuan akhir mereka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ini tentu salah sekali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita dibaptis, itu sebenarnya adalah titik awal. Sebelum apa? Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dalam kekristenan kita. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa punya pengertian yang benar, dan jangan salah lagi tentang pemikiran kita dalam kekristenan, jangan sampai karena kesalahan pemikiran ini menghambat pertumbuhan rohani kita, saya mau mengajak Bapak Saudara belajar untuk kita bisa melangkah lebih jauh itu. Ada fase-fase pertumbuhan kerohanian. Nah, karena itu mari kita belajar 3 fase pertumbuhan rohani. Fase yang pertama Bapak Saudara, yaitu fase keselamatan dan penyerahan diri dalam pertobatan. Bapak Saudara, pertobatan adalah anugerah Tuhan dan keselamatan yang Tuhan kasih. Kita tahu sendiri bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan kita para manusia dari dosa. Saudara, kita tahu hari ini kehidupan bangsa Israel. Ya, jangan sampai kita mencontoh kehidupan bangsa Israel. Loh, kenapa kok bangsa Israel kok tidak beri contoh? Saudara, kita tahu seharusnya bangsa Israel itu kan sebagai saluran keselamatan bagi banyak bangsa. Tapi yang terjadi ada salah kaprah pemikiran di bangsa Israel. Oke, mari kita buka dalam Kejadian 28 ayat 14. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel ya. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan,
dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, dari kejadian ini kita sudah tahu bahwa sejak awal Allah pun rindu menyelamatkan bukan hanya bangsa Israel tapi apa? Semua bangsa. Ya. Maka Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Nah, Allah sebenarnya memilih bangsa Israel menjadi alatnya. Maka kalau Anda baca dari kejadian tadi, dari kejadian 28:14, ada 3 berkat Tuhan atau Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. 3 berkatnya yang pertama adalah keturunan. Ya, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Berkat yang kedua adalah wilayah kekuasaan. Dikatakan, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan berkat yang ketiga bangsa Israel terima adalah apa? Saluran keselamatan bagi bangsa-bangsa. Di sini tertulis bahwa dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bangsa Israel itu sudah dijanjikan Tuhan akan mendapatkan 3 berkat tadi. Pertama keturunan, 2 wilayah kekuasaan, yang ketiga melalui mereka menjadi saluran keselamatan bagi bangsa yang lain. Namun sayangnya kita tahu bangsa Israel memiliki salah pengertian tentang juru selamat. Ya. Karena mereka salah pengertian tentang berpikir akan kedatangan juru selamat. Ya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa juru selamat itu datang untuk menyelamatkan bukan hanya bangsa mereka sendiri, tapi bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel lebih condong ke 2 yang pertama. 2 berkat yang pertama yang menjadi fokus mereka. Yang pertama adalah keturunan, yang kedua wilayah kekuasaan. Mereka berpikir bahwa juru selamat itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan dan memperkuat kerajaan Israel. Jiwa nasionalisme mereka tuh berpikirnya seperti itu. Padahal kita tahu bahwa juru selamat itu datang bukan untuk membebaskan sebuah bangsa, memperkuat kerajaan, tapi menebus dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemikiran yang salah itu sudah terjadi sejak Tuhan Yesus datang kedua kalinya, seakan sampai hari ini bangsa Israel masih berpikir yang salah tentang janji Tuhan. Karena sekali lagi mereka hanya fokus pada 2 yang di atas. Mereka lupa bahwa mereka punya satu janji yang terakhir, bahwa mereka ini saluran keselamatan. Nah, kenapa? Karena fokus mereka adalah pada kehidupan yang fana. Kalau kita berfokus pada kehidupan fana, Bapak Ibu Saudara harus tahu kehidupan fana itu hanyalah setitik kecil dari garis kekekalan yang ada. Jadi titik kecil di antara garis kekekalan yang ada. Jadi itu bukan hal yang besar sebenarnya, hanya sebuah titik kecil tentang kehidupan fana. Tapi kalau kita fokusnya kepada itu, ya itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Kita tahu akhirnya mereka kehilangan kesempatan dan bangsa Israel memakai bangsa lain juga untuk menjadi saluran keselamatan. Sayang bukan? Harusnya bangsa Israel, tapi karena mereka salah pengertian tadi, salah pemikiran tadi, akhirnya kesempatan itu diberikan kepada bangsa yang lain. Kita bersyukur hari ini bangsa Indonesia bisa menjadi saluran keselamatan juga. Nah, haleluya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa bertobat dan menerima Tuhan Yesus itu adalah awal. Ya, sekali lagi, itu adalah awal. Untuk kita melalui sebuah perjalanan yang luar biasa. Jadi pertobatan Bapak Ibu Saudara, menerima Tuhan sebagai Tuhan selamat adalah langkah awal Anda. Ya, mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 1-5.
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ini ya, ayat 5, dengarkan baik-baik. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Saudara, sudah jelas sekali bahwa pertobatan kita ini adalah sebuah langkah awal kita untuk kita melakukan hal yang lebih besar lagi buat pekerjaan Tuhan. Nah, jadi fase yang pertama, saat kita mau bertumbuh secara kekristenan kita, bertobat dulu dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Fase berikutnya setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus adalah apa? Fase pertumbuhan rohani dan karakter. Itu fase kedua. Sudah, fase pertumbuhan rohani dan karakter itu apa? Menyadari bahwa kita perlu berubah sebagai ucapan syukur kita. Nah, karena kita merasakan berkat Tuhan, kita menyadari dan kita bersyukur Tuhan baik sama kita, kita rindu berubah, maka kita mengizinkan Tuhan untuk hidup dalam kita. Kita mentaati firman Tuhan dan menghidupi kebenarannya. Nah, itu fase pertumbuhan rohani dan karakter. Nah, Bapak Saudara, tentunya pertanyaan adalah bagaimana kita yang kotor ini dapat bersih? Ya, saya ada sebuah gambaran. Saudara, Anda punya gelas, ya, gelas kaca lah, ya, gelas kaca. Gelas kaca itu bagaimana kalau dia akan terlihat semakin bersih? Tentunya adalah apa? Dia harus terus dialiri oleh air. Kalau air itu masuk kepada gelas itu, dia akan membersihkan lama-lama, gelas itu akan semakin bersih. Nah, begitu juga dengan kita. Bagaimana kalau kita mau bersih? Kita mungkin punya masa lalu, kita mungkin punya banyak dosa, dan kita pengen hidup baru. Kita pengen hidup bersih. Tentunya kita harus mengizinkan Tuhan untuk mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Ya, kuncinya adalah bagaimana adalah kita mengizinkan Tuhan mengasihi kita dan menerima keadaan kita apa adanya. Ya. Saudara, kita mau berubah, kita mau bertumbuh dalam Tuhan, jangan karena kita takut dosa, jangan karena kita takut masuk neraka. Dasar Anda bertumbuh dan berubah adalah karena Anda dikasihi oleh Tuhan. Kalau dasar Anda dikasihi oleh Tuhan, itu justru akan lebih permanen. Kenapa kok bisa lebih permanen? Karena kita tidak dipaksa. Sesuatu kalau dipaksa dari luar, tentu tidak akan lama. Tapi kalau sesuatu yang tanpa paksaan dan sebuah kerelaan menerima Kristus tanpa syarat, itu akan umurnya lebih panjang, bahkan mungkin selama-lamanya. Kenapa? Karena merasakan dampak impact-nya itu dalam sekali. Karena apa? Karena bukan sesuatu yang diperintahkan dari luar, dipaksakan bukan. Tetapi ada sesuatu yang diterima, dirasakan sendiri. Dan kita menyadari kasih Tuhan itu dahsyat. Dalam Roma 12 ayat 162 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, amin. Nah, kita sudah baca Roma 12 ayat 2 bahwa
kita mau sendiri, ada keputusan niat kita mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai buat Tuhan. Contoh tokoh Alkitab yang berubah, bertumbuh karena dia merasa dikasihi Tuhan adalah Paulus. Efesus 3:8 berkata gini, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu." Saudara, kita tahu Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Dia hidup sebagai orang yang kita kenal sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Karena ketidaksukaan dia terhadap kekristenan, ketidaksukaan dia kepada umat-umat Tuhan. Ya, dia adalah otak dari fitnah kepada Stefanus, martir pertama. Tapi kita bisa lihat kenapa Saulus bisa berubah menjadi Paulus. Karena Paulus mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang membuat dia bertobat. Kasih Tuhan yang membuat dia menyadari bahwa dia harus berubah jadi lebih baik. Bukan seperti Saulus yang hidup dalam kekejaman, yang hidup dalam kekuasaan, hidup dalam pandangan manusia. Tapi dia berubah menjadi Paulus yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan membuat dia mau bertumbuh dan berubah. Dia tidak melihat apa yang dimilikinya dulu. Kalau Anda lihat Saulus dulu orang yang berkuasa, mungkin kaya, punya pangkat, punya jabatan. Tapi sewaktu dia bertobat dan dia menjadi berubah nama menjadi Paulus, dia meninggalkan semua itu. Kok bisa ya meninggalkan semuanya itu? Kenapa? Karena dia menerima Tuhan Yesus, merasa dikasihi Tuhan Yesus. Dia menyadari Tuhan Yesus menerima dia apa adanya. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang dia yang sebagai pembunuh, sebagai seorang yang suka memfitnah, melakukan segala sesuatu untuk hal-hal yang tidak benar, sebagai mempertahankan kekuasaan dia, jabatan dia. Dia tidak melihat, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan menerima kehidupan Paulus yang baru. Maka Paulus menyadarinya. Sehingga dia bisa berkata tadi di dalam Efesus 3:8. Nah, itu fase kedua. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita perlu ada perubahan karakter. Ya, ada pertumbuhan rohani sebagai fase selanjutnya. Nah, setelah kita bertumbuh rohani kita, setelah kita berubah karakter kita, ada fase berikutnya sebagai fase pertumbuhan rohani kita. Fase berikutnya apa? Yang ketiga adalah fase menyelamatkan jiwa dan menanam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi kita tahu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ada 3 kan tadi kan? Keturunan, kekuasaan, dan keselamatan bagi segala bangsa. Tugas itu pun juga ada dalam kita hari ini. Kita bukan hanya bertobat, selesai di bertobat saja menerima Yesus. Bukan. Kita harus bertumbuh rohani kita, karakter kita jadi bagus, tapi kita juga harus menjadi agennya Tuhan untuk menyelamatkan banyak bangsa. Tuhan mengandalkan kita untuk menyelamatkan banyak bangsa. Saudara, Tuhan mau kita mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Membawa mereka kepada keselamatan. Usaha konkretnya bukan hanya berbicara soal kita memberi sedekah atau amal. Tapi bentuk konkret kalau kita mau mengasihi adalah memberitakan kabar keselamatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Nah, pertanyaannya adalah
seberapa besar usaha Anda untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Ayo coba kita renungkan hari ini. Ya. Apa sih yang telah Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita hari ini dalam bergereja, kita harus punya satu tujuan. Karena gereja itu bukan hanya sebuah tempat aktivitas sosial atau seperti arisan, bukan. Tapi di gereja dan kita bergereja adalah tempat kita bekerja sama bersama-sama, belajar kebenaran firman Tuhan, mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian apa? Kita bisa memuridkan mereka, membaptis mereka, mengajarkan mereka kebenaran firman yang kita dapatkan, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Bahkan membangun gereja-gereja lokal yang kuat dan alkitabiah. Dari Indonesia ini, bahkan sampai seluruh dunia. Kita punya tugas tanggung jawab. Ya, maka apa yang perlu kita kerjakan? Kita lakukan hari ini. Dimulai kehidupan rohani kita. Kehidupan gereja kita. Punya tujuan yang benar. Punya tujuan yang konkret yang mau kita kerjakan. Yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, sekarang praktisnya aja deh. Cara praktisnya. Ya, cara praktisnya apa sih yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa? Ya, mungkin kalau tadi contoh gereja, wah, contohnya terlalu besar Pak Sandy. Coba yang praktis saja. Nah, cara praktisnya. Yang pertama bisa kita kerjakan adalah melakukan semua usaha yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang kita kasih. Nah, melakukan semua usaha ini apa? Seperti membangun pertemanan. Membantu mereka. Ya enggak. Kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa, ya kita berteman kepada mereka-mereka yang mungkin kita ingin selamatkan. Mereka-mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Jadilah teman. Kalau orang sudah jadi teman itu kan enak ya. Kan gampang kalau kita mau masuki hal yang dalam kehidupan mereka. Apalagi membantu mereka. Mereka yang membutuhkan, mereka yang sedang mengalami kesusahan. Kalau kita membantu mereka, mereka merasa dikasih. Itu lebih gampang lagi. Nah, ini kan salah satu cara-cara yang bisa kita kerjakan. Para cara-cara praktis kan. Dan masih banyak lagi tentunya. Nah, cara praktis yang berikutnya yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah apa? Coba pikirkan siapa mereka. Keluarga kita, boleh sahabat kita, rekan kerja, tetangga, teman. Dan doakan mereka. Bahkan berpuasa buat mereka. Kisah 16:31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan seisi rumah kita melalui kita yang sudah bertobat. Kenapa? Karena kita bertobat. Tentu kita pengen semua keluarga kita bertobat. Kita doakan. Kita doakan mereka. Saudara, sebuah pekerjaan pemberitaan kabar firman Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, itu tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita, kekuatan otak kita, tidak bisa. Kita perlu mengandalkan Tuhan, kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Ya, karena sekali lagi musuh kita kan iblis dengan kuasanya. Nah, kita perlu melawan iblis dan kuasanya dengan kuasa yang lebih dahsyat, yaitu apa? Kuasa daripada Allah. Maka kita perlu melibatkan Roh Kudus. Kita perlu melibatkan Dia. Maka berdoa, berpuasa untuk mereka-mereka yang mau kita selamatkan itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita mau memenangkan mereka, merebut mereka dari iblis. Kita melawan iblis dengan kuasa yang daripada tertinggi. Saya percaya kalau kita tekun berdoa, kita tekun berpuasa buat mereka-mereka yang kita rindu selamatkan, kita pasti bisa menangkan mereka. Kenapa? Karena kita punya Tuhan di belakang kita yang akan membantu kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, bukan sesuatu yang sukar, bukan? Membangun pertemanan, membantu mereka,
bahkan berdoa dan berpuasa. Bukan sesuatu yang sukar. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita kerjakan, mampu kita kerjakan. Tetapi seringkali ada hambatan-hambatan yang membuat kita tidak bisa mengerjakan hal itu. Bahkan malas mengerjakan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, hambatannya itu apa? Yang pertama, malas. Kalau orang sudah malas, susah. Disuruh apapun, kalau namanya malas, tidak akan dikerjakan. Bahkan sampai pun dipaksa, namanya orang sudah malas, tidak akan bertindak dan bekerja. Makanya, kalau kita punya kerinduan, jangan punya rasa malas. Harus semangat. Mau jadi pribadi yang excellent, lawan kemalasan kita. Lawan kemalasan ini. Beri yang terbaik buat Tuhan. Nah, itu hambatan yang pertama. Yang kedua, sering yang menjadi hambatan adalah apa? Pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah itu seperti apa? Contohnya, satu, berpikir bahwa yang memberitakan Injil itu hanyalah tugas dari pendeta atau penginjil. Wah, ini kan salah. Ya, pendeta dan penginjil itu salah satu bagian yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Memperlengkapi pemberitaan Injil. Tapi tugas itu bukan hanya tugas pendeta, tugas penginjil, tapi tugas Anda juga. Tugas kita semua yang hari ini bertobat, menerima Tuhan Yesus, dan bertumbuh. Itu tugas kita. Nah, jangan sampai kita berpikir salah seperti ini. Ah, itu tugas pendetaku, itu tugas kakak rohaniku. Karena aku kan bukan pendeta, bukan aku dong. Salah besar. Anda punya bagian itu. Kesalahan yang kedua, biasanya pemikiran yang salah itu apa? Berpikir bahwa keselamatan itu adalah takdir. Kalau sudah takdir ya pasti selamatlah. Loh, saudara, keselamatan itu bukan takdir. Keselamatan itu harus kita dapatkan. Harus disampaikan. Karena keselamatan ini berlaku untuk semua. Bukan orang-orang yang punya takdir baik saja yang dapat keselamatan. Berlaku untuk semua. Bagaimana mereka bisa merasakan keselamatan? Perlu mereka dapatkan. Perlu mereka dengarkan. Kita yang hari ini sudah selamatkan, yang menyampaikan itu. Kita yang hari ini mendapatkan kesempatan itu, yang harus memberitakan itu. Jadi, jangan berpikir karena takdir mereka. Keselamatan ini perlu kita sampaikan, perlu kita beritakan. Kemudian pengertian salah yang ketiga adalah banyak berpikir bahwa ia tidak mampu melompat setinggi belalang lain karena terbentur dinding yang telah membatasinya. Saudara, gambarannya Anda pernah tahu belalang itu kan melompatnya bisa tinggi ya. Tapi kalau belalang itu kita masukkan ke dalam kardus, kita biarkan dia dalam beberapa hari atau beberapa minggu, kita akan buka. Nanti lompatnya belalang itu hanya setinggi kardus itu. Kenapa? Karena belalang ini merasa bahwa dia hanya bisa melompat sampai segitu. Padahal dia sudah dibebaskan dari kardus itu. Dia melihat belalang lain bisa melompat lebih tinggi, tapi dia tidak bisa. Karena dia berpikir bahwa selama ini ya setinggi itu dia bisa melompat. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti tadi, seperti belalang tadi yang tidak bisa melompat lebih tinggi dari belalang lain, ya, karena terhalang oleh tembok, oleh kardus tadi, itu yang membuat kita akhirnya punya pemikiran yang salah. Biasanya apa sih tembok dan kardus ini? Mungkin lingkungan buruk, hinaan, trauma, kegagalan masa lalu, ya, yang terus mengintimidasi kita. Ya, itu menjadi sebuah kotak yang akhirnya membatasi talenta Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat lebih. Nah, Tuhan mau kita tidak terkurung dalam kotak itu. Jangan sampai kita lebih percaya kepada omongan manusia yang mungkin
membuat kita terbatas. Yang mengintimidasi kita. Padahal kita tidak tahu seberapa parah kehidupan kita. Tapi karena omongan manusia kita lebih dengarkan. Dan itu akhirnya menjadi batas dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita lebih percaya kepada Dia, bukan percaya pada manusia. Jangan sampai justru hari ini yang terjadi, kita lebih percaya pada omongan manusia. Mari keluar dari kotak ini. Pemikiran yang salah ini yang akan membuat kita tidak bisa melakukan lebih buat Tuhan. Ya. Kemudian apalagi selain pemikiran salah adalah apa? Takut dan intimidasi. Takut ditolak, takut gagal, takut dihina, takut dianggap tidak suci, takut karena mengalami ancaman dan intimidasi. Nah, perasaan takut ini juga akhirnya menghambat kita untuk kita mengerjakan karya keselamatan. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan yang bersama dengan kita. Dan kuasa Tuhan lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan kuasa iblis. Kenapa kita perlu takut? Kita mau mengejar upah surgawi. Kita mengejar keselamatan. Dan kalau kita hari ini mengerjakan karya keselamatan, ada jaminan kita untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang melebihi dari kemenangan dunia ini. Kemenangan janjikan Tuhan. Kehidupan yang kekal. Keselamatan. Jadi kenapa kita harus takut? Ya, justru banggalah hari ini kalau kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Tapi kalau kita takut, ya itu akan menjadi penghambat kita untuk kita bisa menjadi caranya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan bangsa-bangsa. Ya, mari coba singkirkan semua pengaruh kotak-kotak ini. Ya, yang menghalangi kita melangkah lebih jauh. Ya, kita tahu iblis itu kan tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dia iri dengan kita. Makanya dia pengen supaya kita tidak merasakan kebaikan Tuhan juga. Iblis akan berusaha keras untuk membuat kita merasa kehilangan rasa kasih Tuhan. Karena itu, jangan sampai iblis merebut kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dekatkan diri kita dengan Tuhan. Ya. Dengan apa? Dengan bertumbuh. Ingat, ada 3 fase pertumbuhan rohani. Yang pertama, bertobat, terima Tuhan Yesus. Yang kedua, adalah kita bertumbuh secara rohani, karakter kita. Dan setelah itu, jangan lupa, fase ketiga, menyelamatkan jiwa-jiwa. Menanam gereja. Dan jika kita bisa mengerjakan 3 fase ini, wow, kita akan merasakan kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan bangga menjadi muridnya. Amin. Amin. Mari Bapak Saudara, ingat, kita ini adalah pemberita kabar baik. Mari lakukan tugas itu. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Haleluya, Lord Yesus, terima kasih. Oh Jesus, thank you Yesus. Haleluya, God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh puji Tuhan, thank you Lord. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ada kesempatan saat ini Tuhan, Kau telah menguatkan kami, mengingatkan kami oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Tuhan, ampuni kami jika kami memiliki pemikiran yang salah dalam kehidupan rohani kami, sehingga akhirnya menghambat pertumbuhan rohani kami. Kami tahu Tuhan, sebuah pertumbuhan rohani itu punya satu perjalanan yang luar biasa. Dimulai dari sebuah pertobatan, menerima Tuhan Yesus. Kemudian kami bertumbuh rohani kami, karakter kami jadi baik. Dan yang ketiga,
menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan, kami mau melewati fase-fase ini Tuhan. Kami tidak mau berhenti di satu fase saja, tapi kami ingin terus berkembang dari satu fase ke fase berikutnya, sampai kepada fase yang terakhir, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami tahu Tuhan, Engkau mengandalkan kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena itu Tuhan, kami mau menggenapi apa yang menjadi keinginan-Mu ini Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau menerima Tuhan Yesus. Kami mau bertumbuh karakter kami mau berubah rohani kami untuk bertumbuh lebih lagi. Karakter kami semakin lebih baik, memuliakan nama Yesus. Dan melalui hidup kami Tuhan, kami bisa menjadi kesaksian yang hidup. Kami bisa menjadi alat-Mu Tuhan untuk membuat mereka-mereka yang hari ini masih tersesat kembali kepada jalan kebenaran. Ya Tuhan, pakai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Karena kami mau berkat yang kami terima ini kami bisa salurkan untuk mereka-mereka semua Tuhan. Tuhan, kami mau pribadi yang excellent itu Tuhan, untuk buat semua orang juga. Karena itu Tuhan, pimpin kami, dewasakan rohani kami hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau Tuhan menyempurnakan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami termotivasi, kami semangat lagi Tuhan, bahwa melalui kami Tuhan, karya keselamatan itu dinyatakan. Yes Lord Jesus, kami bangga Tuhan hari ini, kalau kami sudah bertumbuh. Kami ingin Tuhan punya kontribusi Tuhan buat kerajaan surga di dunia ini. Kami rindu Tuhan, dimulai keluarga kami, kemudian lingkungan kami, bahkan negara kami, bahkan mungkin seluruh bangsa-bangsa. Melalui hidup kami Tuhan, mereka bisa mendengar keselamatan, mereka bisa menerima keselamatan, dan mereka bisa menyelamatkan juga banyak jiwa-jiwa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, menyertai kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami sekali lagi merindu Tuhan, kalau hari ini, kalau kami masih salah pemikiran kami tentang pertumbuhan rohani, ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami dilupahkan dan kami menyadari bahwa kami harus bertumbuh secara lengkap Tuhan. Bertumbuh semuanya melalui kami. Kami sadari kami diandalkan oleh Engkau. Karena itu kami mau Tuhan bertumbuh rohani dengan lengkap Tuhan, melangkah lebih jauh lagi buat Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, karya keselamatan dinyatakan. Sehingga Matius 12:20 yang menjadi janji-Mu, amanat agung-Mu dapat kami kerjakan. Saat nantinya kami kembali bertemu dengan Kau di surga, Engkau bangga karena kami mengerjakan talenta kami dengan maksimal Tuhan. Mengerjakan talenta kami dengan luar biasa Tuhan. Dan Engkau memberikan kami tempat yang terbaik karena kami sudah mengerjakan panggilan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa firman ini menyertai kami dan menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ini adalah kehendak-Mu. Dan Kau mengizinkan kami mendengarkan ini. Kami percaya Engkau punya rencana buat kami untuk menjadi rencana-Mu dilengkapi, dinyatakan di dunia ini Tuhan, melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat apa yang Tuhan berikan. Thank you Tuhan, kami menyerahkan firman ini dan kebenaran kami terima ini. Kami rindu bukan hanya mendengarkan saja, tapi mengerjakannya. Biar Engkau menyertai kehidupan kami dan menguatkan kami senantiasa. Terima kasih, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah pada kesempatan saat ini. Kita percaya Tuhan sudah berbicara dengan kita, kehidupan kita, menguatkan kita, dan sudah saatnya kita mengerjakan panggilan Tuhan. Amin. Sebagai pribadi excellent, mari kita kerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang berikan buat kehidupan kita. Terima kasih buat karya-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kami bisa menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami.
Kami rindu untuk bertumbuh rohani kami, karakter kami. Dan akhirnya kami dipakai dan makan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sampaikan hari ini dan Tuhan pimpin dalam ibadah ini. Kami bersyukur. Haleluya. Mari jemaat, terimalah berkat daripada Allah Bapa, dan Roh Kudus. Angkatlah tanganmu hari ini. Haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan karuniamu yang luar biasa, yang telah memberkati kami dan menyertai kami. Firman-Mu telah menguatkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami dengan luar biasa. Terimalah berkat yang luar biasa ini yang akan memberkati kehidupan kita. Dia yang akan memperkaya kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita, menyehatkan setiap kehidupan kita. Terimalah berkat yang dahsyat luar biasa daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus yang memberkati kehidupan kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, sudah datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin.